Sahabat Hikmah, sudah menyiapkan menu untuk berbuka? Bagaimana kalau kita mencoba sup kaldu thorit kesukaan Rasulullah? Hidangan sejenis sup kaldu daging dengan tambahan isian kacang atau himis dalam bahasa Arab. Rasulullah SAW sangat menyukai thorit. Bahkan makanan berkuah ini diibaratkan Nabi sebagaimana beliau memuji istrinya Aisyah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan lain bagaikan keutamaan thorit dibandingkan makanan-makanan lain. Favorit makanan masyarakat Jazirah Arab ini biasa disajikan bersama potongan roti yang dicelupkan ke dalam kaldu sayuran dan daging. Biasanya dikonsumsi pada saat bulan suci Ramadan. Ya, begitu sukanya Rasulullah terhadap daging kambing sehingga seorang perempuan Yahudi Khaybar menggunakan daging untuk membunuh Rasulullah. Zainab binti Al-Harits begitu marah dan dendam atas kematian ayah dan suaminya saat kaum muslimin menaklukkan benteng Khaybar, hingga wanita ini berencana meracuni Rasulullah. Sahabat Hikmah, hampir semua kaum muslimin tahu Rasulullah menyukai daging kambing bagian paha depan. Info ini juga sampai ke Zainab di Khaybar. Lalu Zainab memasakkan kambing untuk Rasulullah dan para sahabat dan membubuhi seluruh tubuhnya dengan racun. Tetapi racunnya dia perbanyak di daerah lengan dari kambing itu. Wanita Yahudi itu lalu menyiapkan satu masakan dari seekor kambing dan meletakkan seluruhnya dengan racun. Namun dia perbanyak racun itu di bagian lengan kambing yang menjadi favorit Rasulullah SAW. Ketika akan makan, Rasulullah SAW mengambil daging itu dan sempat menyentuh ke mulutnya. Tetapi kemudian daging itu berbicara, "Ana masmumun ya Rasulullah. Aku ini beracun ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah SAW kembali meletakkan daging itu. Namun ada sahabat yang telah sempat makan seperti Bishr bin al-Barra yang kemudian menemui ajalnya. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan Yahudi ini apa motifnya membuat racun dalam makanan itu. Yahudi perempuan itu beralasan bahwa ingin menguji kebenaran risalah Rasul SAW. Namun tentu saja ini hanya alasan yang dibuat-buat. Banyak yang tidak tahu bahwa di antara penyebab Rasulullah SAW wafat 4 tahun kemudian adalah racun yang sempat menempel di mulut Rasulullah SAW setelah di Khaybar akhir Muharram tahun ke-7 ini. Meski telah diracun, Rasulullah tidak pernah merasa dendam kepada Zainab. Hal inilah yang menyebabkan Zainab kemudian memeluk Islam. Qadarullah, dari daging yang Rasulullah sempat gigit, ada sebagian racun yang masuk ke tubuh beliau. Dan racun yang begitu kuat ini mempengaruhi kesehatan Rasulullah di saat akhir hayatnya. Dalam sebuah riwayat saat sakit beliau semakin parah, Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, "Wahai Aisyah, saya masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaybar. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizatnya kepada Rasulullah untuk mendengar benda-benda berbicara, termasuk daging dan hidangan lainnya. Beberapa sahabat yang mendapatkan petunjuk dari Allah juga pernah mendengar hidangan bertasbih. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh, dahulu kami mendengar makanan bertasbih dalam keadaan sedang dimakan." Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu ke suku Matmata di Tunisia. Suku Matmata ini adalah bagian dari suku bangsa Barbar yang berdiam di selatan Tunisia. Mereka punya keterampilan menggali dinding-dinding atau tebing sebuah curug besar untuk dijadikan rumah mereka. Nih lihat, unik kan? Tapi bukan hanya ini yang unik. Suku Matmata juga jago mengolah daging, terutama domba. Maklum, sebagian besar penduduk suku Matmata secara turun-temurun adalah peternak domba. Demikian juga keluarga Kasrawi. Mereka memanfaatkan domba untuk berbagai keperluan. Nafkah juga bahan pangan keluarganya. Di saat bulan Ramadan seperti ini, keluarga Kaswari selalu menyiapkan daging domba panggang khas Matmata. Untuk menguliti domba, mereka punya cara yang khusus loh. Setelah disembelih, kulit tidak dilepaskan dengan pisau, tapi ditiup dari bagian kakinya. Ini betul-betul unik ya. Saya benar-benar pertama kali ini melihat menguliti domba
dengan cara ditiup langsung dari mulut. Dengan cara ini, kulit bisa terlepas dari daging domba dengan utuh dan bisa dimanfaatkan untuk kerajinan kulit. Hanya di bagian-bagian tertentu, kulit domba dilepaskan menggunakan pisau seperti ini. Peralatan memasak terlebih dahulu dipersiapkan, karena butuh waktu yang lama untuk menyiapkan tungku tradisional ini. Tungku tradisional suku Barbar berupa lubang di dalam tanah. Sisi-sisinya telah diperhalus sehingga persis seperti tembikar besar yang dibenam di dalam tanah. Nah, ini untuk membakar dagingnya juga sangat unik nih. Namanya kushar arbi. Kushar arbi ini untuk membakar di outdoor emang ya, di luar, dan sangat tradisional. هذه نطيبوا فيها نعملوا فيها الخبز نعملوا فيها المشوي طيبوها كوشه اللي يحب يطيب على حسب يعمل على حسب يعني الفحم كانوا وثم اللي يحب يعملها في الكوشه نعملوها في الكوشه. Potongan-potongan kayu segera disusun di dalam tungku dan dinyalakan dengan menggunakan jerami kering. Sambil menunggu kayu terbakar menjadi bara, daging domba kemudian dipotong-potong seukuran kepalan tangan. Lalu dilumuri dengan bumbu kuning yang terbuat dari berbagai campuran rempah. Dan untuk memudahkan memasaknya nanti, domba-domba ini ditusuk seperti membuat sate yang besar. Kini saatnya memasak daging domba. Cara memasak daging di sini ternyata bukan dibakar seperti sate di Indonesia, tetapi hanya menggunakan hawa panas di dalam tungku. Pertama-tama, kayu dan bara di dalam tungku dikeluarkan satu persatu hingga tidak ada sedikit pun nyala api di dalamnya. Selanjutnya, lubang tungku bagian bawah ditutup rapat dengan tanah berlumpur. Untuk memasukkan daging ke dalam tungku, Kaswari menggunakan handuk basah untuk melindungi lengannya. Sebab ruangan tungku tanah ini bisa panas sekali. Nah, setelah semua daging tersusun pada mangkuk di dalam tungku, oven tanah tradisional ini pun ditutup rapat. Di sekeliling penutup ditambal pula dengan lapisan lumpur agar tidak ada uap panas yang keluar dari tungku. Dengan cara ini, hanya butuh waktu sekitar 45 menit untuk mematangkan daging domba tadi. Saat tutup dibuka, aroma khas daging panggang pun tercium. Rasanya nggak sabar menunggu waktu berbuka puasa. Gimana nih sahabat hikmah? Pengen mencoba domba panggang khas suku Matmata untuk berbuka nanti? Tapi pastinya susah ya mencari oven tanah seperti tadi. Sahabat hikmah, menu daging-dagingan memang menjadi hidangan yang nikmat luar biasa. Dan tentunya banyak orang yang menyukainya. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk memakan daging. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan." Al-Quran Surat At-Tur ayat 22. Dari ayat tadi jelas binatang konsumsi baik buruan maupun ternak diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban hewan ternak saat Idul Adha juga tidak lain untuk saling berbagi dan memanfaatkan daging untuk tujuan konsumsi. Jadi, daging termasuk makanan yang justru dianjurkan Allah untuk dikonsumsi. Di sisi lain, beberapa riwayat juga menjelaskan Nabi Muhammad SAW sendiri juga memakan dan menyukai daging. Ibnu Abbas berkata, Nabi memakan daging yang ada di tulang punggung. Kemudian setelah itu beliau bangkit dan sholat tanpa berwudu lagi. Hadis riwayat Bukhari. Sementara dalam riwayat lainnya, Jabir bin Abdullah berkata, selama masa Nabi kami biasa membawa daging hewan kurban sebagai makanan perjalanan ke Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Sore ini saya sedang berada di sebuah pesantren dan bagaimana para santri tetap menjaga kesehatan mereka dengan olahraga. Apapun dipelajari di pesantren karena sebenarnya Islam ini adalah agama yang mengatur segala sesuatu. Termasuk kesehatan fisik melalui olahraga atau melalui makanan. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daging adalah salah satu makanan yang sangat populer dalam budaya Arab dan dalam kuliner Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia adalah favorit makanan sejak dulu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu dua orang tamunya yang ternyata adalah malaikat dengan menyembelih kambing. Ternyata sampai nanti di akhirat orang-orang suka makan daging. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun,
wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Penduduk surga nanti akan makan buah-buahan yang mereka pilih dan makan daging burung yang mereka sukai. Abdullah bin Salam pada hari pertama Nabi SAW sampai di Madinah bertanya apa makanan pertama penduduk surga. Nabi SAW menjawab, ziyadatu kabidil hut, hati ikan. Artinya di dalam Islam ada keseimbangan dalam mencari makanan, bukan hanya dari tumbuh-tumbuhan dan sayuran, tetapi juga dari daging dan hewan. Sahabat Hikmah, ada nggak sih orang yang nggak suka daging? Bila tidak terhalang faktor kesehatan, hampir semua orang tentunya suka hidangan yang satu ini. Ya, selain rasanya yang menggiurkan, daging juga punya nutrisi yang cukup lengkap. Lemak, protein, kalsium, zat besi, magnesium, bahkan berbagai jenis vitamin yang dibutuhkan tubuh manusia juga ada di dalam daging. Karenanya, daging sangat bermanfaat untuk mempertahankan dan membentuk massa otot. Peningkatan kerja otot serta meningkatkan produksi sel darah. Meskipun nikmat, bagian-bagian tertentu daging, terutama jeroan atau bagian perut, punya kandungan kolesterol dan purin yang tinggi ya. Dan bila terakumulasi semakin besar, justru akan menimbulkan efek-efek negatif bagi tubuh. Jantung, asam urat, obesitas, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya. Sahabat Hikmah, meski tidak melarang mengkonsumsi bagian perut hewan sembelihan, Rasulullah sendiri memilih bagian daging hewan terbaik untuk beliau konsumsi. Lantas, daging bagian mana saja yang paling Rasulullah sukai? Abdullah bin Fajar radhiyallahu anhu bercerita kepada Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ketika sedang menyembelih unta. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ada sekelompok orang yang memberikan daging kepada beliau. Sebaik-baik daging adalah daging punggung. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini, salah satu bagian daging yang disukai Rasulullah adalah daging yang berada di bagian punggung. Dalam riwayat lainnya disebutkan pula daging favorit Rasulullah adalah paha atas kaki depan dari kambing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah undangan. Kemudian dibawakanlah paha kambing dan beliau menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya satu gigitan. Hadis Bukhari dan Muslim. An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menukil keterangan Al-Hadiyat. Al-Hadiyat rahimahullah mengatakan, Nabi SAW menyukai paha kambing karena mudah masak dan mudah dicerna. Di samping lebih lezat dan lebih steril dari resiko penyakit. Paha depan kambing dianggap bagian yang paling aktif bergerak, sehingga tidak terjadi penumpukan kolesterol dan lemak di bagian ini. Hal ini berbeda dengan daging di bagian perut kambing. Terlebih bagian jerohan seperti hati, jantung, paru, babat, otak, dan usus. Semuanya mengandung purin yang tinggi. Anas bin Malik pernah bercerita bahwa menjelang siang kami berusaha menangkap kelinci. Sampai akhirnya orang-orang merasa kesusahan. Tetapi kemudian aku dapat menangkap kelinci itu dan kubawa ke Abi Talhah, bapak tiri Anas bin Malik. Abu Talhah menyembelihnya, kemudian mengantarkan 2 paha kelinci untuk Rasulullah SAW dan Rasulullah pun menerimanya. Kita tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi sesuatu. Rasul SAW adalah pribadi yang gemar sekali makan daging. Para sahabat meriwayatkan bagaimana Nabi SAW paling suka makan daging di bagian kaki sebelah depan hewan atau bagian lengannya. Karena itu bagian yang paling jauh dari kotoran. Rasulullah SAW juga tidak memakan organ-organ dalam dan isi perut hewan. Karena itu berbahaya bagi kesehatan. Namun Rasulullah SAW sebenarnya adalah pengkonsumsi daging. Sahabat Hikmah, meskipun diriwayatkan Rasulullah menyukai daging, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mewanti-wanti. Waspadalah terhadap daging karena memiliki kecanduan anggur. Hadis riwayat Malik. Ya, daging dan anggur memang hidangan yang nikmat dan menyenangkan. Tapi ia punya efek yang berbahaya. Dan berpuluh-puluh tahun pula daging dianggap momok di bidang kesehatan modern.
terutama kandungan lemak atau kolesterol yang bisa memicu penyakit jantung dan obesitas. Struktur daging juga membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, hingga semakin besar pula potensi sembelit dan toksisitas tubuh. Lantas, apakah pernyataan Umar bin Khattab berbeda dengan riwayat Rasulullah yang justru menyukai daging? Sahabat hikmah, meskipun menyukai daging, tapi sebagian besar makanan Nabi Muhammad tidak memiliki daging di dalamnya. Urwa bin Zubair meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Urwa, "Anak saudaraku, kami biasa melihat 3 bulan sabit dalam 2 bulan, tanpa ada api menyala di rumah-rumah Rasulullah." Saya berkata, "Apa yang Anda bertahan hidup?" Ia berkata, 2 yang hitam, kurma dan air. Namun Rasulullah SAW memiliki beberapa tetangga Ansar yang memiliki domba untuk dipinjamkan kepada mereka untuk diperah susunya. Dan mereka biasa memberikan Rasulullah SAW beberapa minuman mereka dan untuk kami minum. Hadis Bukhari dan Muslim. Pada masa Rasulullah, daging biasanya hanya dimakan saat orang diundang ke suatu tempat sebagai tamu. Dan tuan rumah yang mengundang memberikan yang terbaik dengan mengorbankan ternak pribadinya sebelum memakan daging. Imam Malik dalam kitab Muwatta Bab Alam menjelaskan, dahulu kebanyakan muslim biasa makan daging seminggu sekali. Atau bahkan hanya saat Idul Fitri bagi orang miskin. Namun saat ini konsumsi daging tidak terbatas. Bahkan tak jarang yang mengkonsumsi daging hingga 3 kali sehari. Sahabat hikmah, di saat puasa tidak ada salahnya makan daging, sebab daging adalah bahan makanan yang punya nutrisi lengkap. Tapi sebaiknya daging tidak sahabat hikmah konsumsi di saat berbuka. Karena sifat daging membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna. Ia pun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diubah menjadi energi. Padahal tubuh saat berbuka membutuhkan banyak energi. Jadi sebaiknya sahabat hikmah mengkonsumsi daging saat sahur, karena bisa menimbulkan perasaan kenyang yang lebih lama. Meski begitu, sahabat hikmah tetap harus membatasi olahan daging yang berbumbu dan banyak garam. Karena garam-garaman bisa menyerap air dalam tubuh sehingga cepat menimbulkan rasa haus. Nah, di saat Ramadan, apalagi menjelang Idul Fitri, tentu banyak daging yang beredar di pasaran. Apalagi di tahun-tahun lalu, masih saja ditemukan daging-daging oplosan. Bahkan tidak lagi malu menjual daging yang haram kepada saudara muslim sendiri. Nah karenanya, hikmah mau sedikit memberikan tips membeli dan memilih daging kepada sahabat hikmah sekalian. Yang pertama adalah memperhatikan tempat daging dijual. Jangan tergiur harga murah yang jauh dari harga pasaran. Lokasi penjualan yang baik biasanya punya jaminan kebersihan dan kesehatan hewan yang disembelih. Kedua adalah perhatikan warna daging. Daging segar biasanya masih berwarna kemerahan dan kenyal, sedangkan daging lama berwarna pucat dan kotor. Daging babi juga berwarna pucat mendekati warna daging ayam. Sehingga sahabat hikmah selalu memperhatikan warna daging yang kemerahan dan cerah. Ketiga, perhatikan tekstur daging. Kualitas daging bisa dipastikan dengan menekan daging. Bila daging cepat kembali ke posisi semula, maka daging berarti masih segar dan baru. Sementara daging yang mulai membusuk biasanya terasa lembek. Daging seperti ini sering ditemukan pada daging sapi gelonggong atau sapi yang diberi minum sampai gemuk agar beratnya bertambah. Memperhatikan tekstur daging juga menjadi salah satu cara membedakan antara daging sapi dan daging babi. Daging sapi biasanya punya tekstur yang lebih kaku dan padat, sedangkan daging babi terasa kenyal, lembek, dan mudah diregangkan. Hal ini karena babi mengandung banyak lemak pada dagingnya. Serat daging sapi juga tampak padat dan garis-garis seratnya terlihat lebih jelas. Sedangkan daging babi sifat seratnya terlihat samar dan sangat renggang. Cara memilih daging yang baik selanjutnya adalah dengan mencium aromanya. Daging sapi berkualitas baik biasanya memiliki aroma yang segar, khas sapi. Sedangkan daging yang mulai membusuk biasanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap atau tercium sedikit bau asam. Daging babi juga punya aroma anyir yang khas, namun sangat berbeda dengan daging sapi. Cara ini dianggap paling tepat untuk membedakan daging sapi dan babi. Pedagang nakal biasanya memberi darah sapi untuk menyiasati warna daging babi. Dan daging bagian ginjal babi juga sulit dibedakan dengan penampakan ginjal sapi. Namun untuk aroma, keduanya sangat berbeda. Demikian sekedar tips dari hikmah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.